Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Saking emosinya masyarakat kepada para mahasiswa yang sudah kelewat batas, mereka teriak dan nyanyikan yel-yel Prabowo antit. Kalian sudah tahu kan? Itu membuat masyarakat benar-benar emosi dan menuntut pemerintah Pak Prabowo untuk mencabut beasiswa mereka yang ikut demo teriak-teriak melecehkan pemimpin negara Indonesia. Mahasiswa yang tidak tahu berterima kasih, yang sudah dibantu pemerintah, sudah dikasihi pemerintah, tapi dibalas dengan cacian dan pelecehan. Kita bahas dulu video yang sudah benar-benar meresahkan, serangan-serangan kepada Pak Prabowo hari ini. Karena Pak Prabowo mendeklarasikan, teman-teman, mendeklar bahwa dia dengan Pak Jokowi tidak mungkin ada orang yang bisa memisahkan. Detik itu tiba-tiba begitu banyak pihak yang menyerang Pak Prabowo dari sisi manapun, teman-teman. Kita bahas videonya. Udah nonton video animasi Presiden Prabowo versi Dark Mode belum? Di video yang Sampai lagi dibuat viral video itu, animasi Prabowo loh, digambarin buruk banget. Prabowo digambarin sebagai karakter yang mengerikan dan pemimpin orang-orang jahat. Di video itu juga ada karakter mirip mantan Presiden Jokowi yang digambarin sama. Video itu diposting akun TikTok Satria Prabawa pada 20 Satria Februari Prabawa. lalu. Video itu sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Di Instagram, video itu diposting ulang akun Ahwat Riau 1945 official pada tanggal yang sama. Video itu udah ditonton lebih dari 650 Dibuat AI ini, kali. teman-teman ya. Di video itu, Prabowo tampak pakai baju hitam-hitam yang berdiri di tengah panggung sedang berorasi. Sementara Jokowi duduk di singgasana raja lengkap dengan mahkotanya. Di video itu terlihat karakter-karakter menakutkan yang mengelilingi Prabowo. Ada kelompok manusia tengkorak, ada kelompok manusia vampir, dan ada kelompok manusia babi. Dalam orasinya, Prabowo teriak karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Lalu dia teriak lagi, hidup Jokowi. Teriakan Prabowo itu lalu disambut dengan teriakan gemuruh karakter-karakter menakutkan tadi. Di scene yang lain, manusia tengkorak tampak dengan rakusnya menyantap makanan di bawah plang bertuliskan makan malam gratis. Adegan lain tampak bos manusia babi yang lagi makan sementara di belakangnya anak buahnya berebut makanan. Akun TikTok Satria Prabawa menulis caption, tanpa mengurangi rasa hormat apalagi provokasi, cuma mikir aja isi kepala lo akhir-akhir pada kayak gini nggak? Sedangkan akun Instagram Ahwat Riau 1945 official menulis caption gelapnya Indonesiaku. Dua postingan itu panen komentar dukungan. Prabowo bonekanya Jokowi selalu manut, itu semua kan rencana Jokowi, tulis salah satu netizen. Oke, teman-teman ya. Ini dark mode ya. Ini adalah sebuah tindakan yang benar-benar menuju kepada provokasi pada masyarakat. Ini kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kemenangan Pak Prabowo ini mulai menciptakan berbagai macam kebencian yang mereka giring lewat demo, lewat video animasi dark mode seperti tadi, teman-teman ya. Lewat apa lagi? Lewat penggiringan-penggiringan opini para akademisi, para kaum yang merasa diri paling intelektual negeri ini. Mereka berusaha untuk menggulingkan Pak Prabowo hari ini dengan cara-cara yang seperti itu. Mereka melancarkan apa yang sudah mereka rencanakan selama ini dan hari ini sudah mulai terlihat mereka mulai jalankan. Makanya masyarakat Indonesia harus benar-benar waspada dengan kelompok ini, teman-teman. Karena mereka sudah mulai melancarkan aksinya. Karena dengan cara-cara yang terlihat konstitusional mereka gagal, tidak berhasil ya. Karena mereka itu isinya hanya apa? Hanya fitnahan semua tanpa ada bukti. Mereka kalah dan sekarang mereka memakai cara-cara yang licik, cara-cara yang dark, cara-cara yang kelam untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo hari ini. Kalian lihat itu benar-benar fitnahan yang keji. Dan saya berharap pemerintahan Pak Prabowo bisa tegas untuk menangkap mereka-mereka yang menebarkan ujaran kebencian, mereka yang memprovokasi, yang menghasut masyarakat. Harus tegas. Pagi tidur, siang demo, malamnya dugem. Tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya.
Tolong dirubah pola pikirnya. Pagi tidur, siang sampai sore demo, malamnya dugem. Inilah para kaum mahasewa, teman-teman. Dan masyarakat, saya juga mau menuntut untuk Pak Prabowo. Lihatlah orang-orang yang terekam, orang-orang yang teridentifikasi yang melakukan demo kepada pemerintah ini ya. Yang sudah bukan menyampaikan kritik tapi sudah melecehkan pemerintah, cabut beasiswanya. Bu Megawati Soekarno Putri kayaknya sih berlebihan. Sebagai ketua partai, memang wajar kalau dia marah karena sekjennya ditahan KPK. Tapi masa sih dia harus memerintahkan para petugas partainya di pemerintah untuk tidak mematuhi perintahnya Presiden Prabowo? Ini terkait dengan sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP, misalnya Pramono Anung. Megawati memerintahkan mereka untuk nggak hadir dalam retret pembekalan kepala daerah di Magelang 21-28 Februari ini. Bu Mega juga menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang udah kepalang dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti sambil menunggu arahan lebih lanjut. Bu Mega juga memerintahkan ratusan petugas partai PDIP itu untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya Petugas terkait partai, perkembangan petugas politik partai. nasional. Ini kan semua jelas berlebihan. Retret ini punya sejumlah agenda penting buat para kepala daerah. Ada soal tupoksi kepala daerah, arahan dari para menteri, pembekalan kepemimpinan dan materi efisiensi anggaran bagi kepala daerah. Jadi pasti sangat penting dan bermanfaat bagi para kepala daerah. Kok sekarang Bu Mega malah memerintahkan para kepala daerah asal PDIP untuk nggak ikut? Hasto Kristianto, sang sekjen, itu ditahan oleh KPK karena dituduh menyuap dan menghalangi penangkapan Harun Masiku. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Prabowo. Kok sekarang ngambeknya ke Prabowo? Apa Bu Mega sebenarnya berharap Prabowo itu cawe-cawe dan melarang KPK menjadikan Hasto tersangka? Tokoh seperti Pramono kan dipilih oleh mayoritas warga Jakarta. Dan mungkin mayoritas dari pemilih Pramono bukanlah pendukung PDIP. Ya. Kalau sekarang Pramono sampai nggak datang ke pembekalan dan Prabowo marah pada Pramono, itu pasti berdampak pada kemampuan Pramono melayani rakyat Jakarta. Bagaimana teman-teman ya? Seperti yang saya bahas kemarin soal bagaimana ini petugas partai yang sebenarnya sudah mulai tenggelam isu ini selesai Pilpres kemarin. Akhirnya itu isunya kembali berkembang dengan sangat kuat dan seperti akan menjadi pengujian hari ini apakah label petugas partai yang disematkan kepada PDIP hanya sekedar isu politik menjelang Pilpres atau memang itu sebagai identitas mereka sebagai kader-kader dari partai tersebut. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa terbukti apa yang sudah dikumandangkan hari ini soal label petugas partai yang sudah disematkan atas PDIP setiap kader-kadernya terbukti benar. Ya, benar. Ada dua perintah yang berjalan berbarengan, bersamaan. Yang satu perintah dari presiden yang dalam undang-undang menjamin bahwa setiap kepala negara, setiap kepala daerah, bukan kepala negara, kepala daerah teman-teman, setiap kepala-kepala yang ada di kabupaten, wali kota dan sebagainya itu harus mengikuti instruksi atau perintah dari pemerintah pusat, dari presiden yang mempunyai otoritas tertinggi atas negeri ini. Dan kemudian secara yang bersamaan muncul ini satu intervensi perintah dari ketua partai mereka yang dalam hal ini kita sebagai masyarakat awam saja harus berpikir, sudah bisa memikirkan hal bahwa yang harus dipatuhi, yang harus mereka patuhi adalah perintah presiden, bukan perintah ketua partai. Ya, karena sebuah partai hanyalah kendaraan politik saja untuk seorang bisa masuk ke dalam pemerintahan, dan ketika dia sudah berada dalam pemerintahan, dia harus patuh kepada pemerintah pusat. Karena itu butuhkan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, karena kepala daerah adalah wakil dari presiden, wakil dari pemerintah pusat untuk menyalurkan apa yang sudah menjadi program agar supaya itu bisa terlaksana dari atas sampai ke bawah. Dan kalian bisa melihat di sini dua perintah yang bersamaan. Perintah presiden mempunyai kekuatan undang-undang yang mengikat
untuk perintah dan kekuasaan yang harus mereka patuhi. Di satu sisi muncul perintah ketua partai mereka. Yang sayangnya, seharusnya mereka mematuhi perintah presiden, mereka lebih patuh kepada perintah ketua partai. Presiden yang pilih ratusan juta rakyat Indonesia. Ketua partai nggak ada yang pilih, hanya mereka saja. Dan kemudian yang pilih mereka adalah rakyat. Di mana ketika mereka mengabaikan, membangkang kepada perintah presiden, itu sama seperti mereka membangkang, mengabaikan setiap ratusan juta rakyat Indonesia yang memberikan suara untuk memilih presiden. Jelas teman-teman, petugas partai fix. Rakyat menanti ketegasan Pak Prabowo. 1. Memerintahkan Kapolri menangkap Rocky Gerung, Faisal Assegaf, dan Refli Harun. 2. Memeriksa seluruh rektor universitas yang ikut demo. 3. Pecat para gubernur serta kepala daerah yang membangkang tidak ikut retreat karena larangan ketua umum partai. Itu sudah 4 ya. 3. Menangkap para bohir yang mendanai aksi demo tersebut. Yang kelima, desak DPR segera mensahkan RUU perampasan aset koruptor jika perlu berlakukan hak prerogatif presiden. Ini rakyat sudah mulai muak dengan keadaan sekarang dan meminta agar Pak Prabowo dengan tegas untuk melakukan ini. Gak usah peduli, gak usah pikirkan soal mereka yang akan membangun sebuah narasi. Ini adalah langkah pembungkaman. Pemerintah anti kritik, gak perlu Pak, karena mereka sudah bukan lagi kritik, tapi sudah menyerang personal, melecehkan pemerintahan, menghina, menghujat, mengolok-olok pribadi lagi, bukan mengkritik. Ya, makanya masyarakat meminta, menanti ketegasan Pak Prabowo. Come on Pak. Bapak merasa banyak pendukung, ikut Ini salah caleg. satunya. Perbaiki negaramu melalui konstitusi, bukan dengan teriak-teriak menghina negaramu. Bapak merasa hebat banyak pengikut, masukin caleg. Negara kita negara konstitusi, bukan negara rimba. Kalau Bapak merasa hebat, ikut pilkada, masuk jadi calon anggota DPR, masuk jadi anggota calon bupati, independen. Kalau tidak ada partai yang dukung, independen. Buktikan. Coba kalian suruh, ayo Rocky Gerung kau ikut jadi kepala desa saja kalau mau ada orang pilih. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu masyarakat hari ini menuntut ketegasan dari pemerintah untuk menindak tegas orang-orang yang sejak zaman Jokowi itu memperkeruh keadaan negara ini. Negara sebenarnya baik-baik saja. Negara sebenarnya dalam keadaan yang baik, bahkan mempunyai harapan yang besar untuk Indonesia ini bangkit. Cuma mereka ini yang menghambat untuk pemerintah bisa fokus kepada hal-hal yang lebih bermanfaat daripada lebih memikirkan mereka, mengurusi mereka yang demo-demo setiap hari. Itu saya katakan kemarin teman-teman ya, di saat di negara lain anak-anak mudanya itu fokus bagaimana mengembangkan inovasi dalam universitas mereka, bagaimana fokus untuk mengejar ilmu, bagaimana untuk menciptakan, mengkreasikan, menginovasikan sesuatu untuk kemajuan umat manusia. Sampai ada yang sudah merancang semua alat-alat bagaimana untuk bisa hidup di masa depan dengan begitu banyak teknologi, CNC, pergi ke bulan dan sebagainya. Itu teman-teman ya, itu di luar. Tapi di kita sini, ya para mahasiswa kita ini hanya menjadikan boneka, alat untuk turun ke jalan demo, lempar tai sapi teman-teman. Kapan mau maju? Inilah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Tapi saya berharap yang kita lihat di televisi soal anak-anak muda yang mengaku universitas mereka adalah universitas ternama terdepan yang suka mengkritik, ya kita berharap ada anak-anak mahasiswa yang akan membanggakan Indonesia, tidak seperti mereka. Kita berharap yang tampak di media-media, televisi-televisi itu hanya segelintir kaum RT 16 saja teman-teman ya. Oke, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.